Ya, crash course kita untuk balok komposit. Jadi berbicara tentang komposit, kalau kita lihat secara definisi, komposit adalah made up of various part of element. Jadi kita punya kata various, ada beberapa macam jenis, or another a thing made up of several part or element. Jadi sesuatu yang dibuat dari beberapa part atau elemen. Ada kata bound together, ada kata act together as a single unit. Maka komposit kita berbicara sesuatu yang terikat bersama, mereka menerima gaya bersama, dan mereka berlaku sebagai sebuah satu kesatuan unit, atau satu kesatuan member, atau satu kesatuan sistem. Bagaimana kita bisa membedakan sebuah balok? Saat ini kita sedang membahas balok. Balok itu komposit atau tidak komposit. Mari kita lihat di gambar pertama, di mana ada sebuah WF yang berwarna putih dan ada sebuah plat beton yang berwarna abu-abu. Kalau kita lihat di layar Anda bahwa di situ ada plat beton dan baja WF yang hanya ditempelkan saja, maka jelas ketika mengalami sebuah beban terpusat di tengah bentang, ya kita bisa bayangkan bahwa beton dan baja itu akan menerima gaya masing-masing. Mereka tidak akan saling menyalurkan gaya itu dikarenakan apa? Karena tidak ada ikatan antara beton dengan baja. Ya, mungkin saja friction ratio atau gaya gesek masih ada di situ, namun bisa kita anggap tidak memberikan dampak yang sangat signifikan. Namun kalau kita lihat yang ada di gambar kedua, di mana plat beton dan WF ini digabungkan dengan sebuah stud. Bayangkan stud ini seperti baut yang ditempelkan pada WF, dan setelah itu beton ini akan dituang di atasnya dan dicor, sehingga ini akan menjadi satu kesatuan. Sehingga kita bisa bilang di situ seperti ada wafer ya di atasnya ya. Seperti ada bentuknya seperti wafer, dia saling menempel. Ketika menerima beban terpusat, maka bisa kita yakinkan bahwa baik beton dan juga WF ini akan menerima dan bekerja secara bersamaan menerima beban tersebut. Bisa kita perjelas lagi di sini. Kita bisa lihat bahwa di situ ada plat beton dan WF. Kita melihat gambar tiga dimensinya. Kemampuan beton adalah menerima sebuah gaya tekan. Dan kemampuan baja menerima gaya tarik atau tension. Sehingga dengan kemampuan masing-masing dari material tersebut dimaksimalkan dengan baik. Dengan cara dilakukan komposit. Jadi kalau kita lihat tegangan yang terjadi di dalam sebuah material ketika dia non-komposit dan komposit, seperti yang gambar di awal kita lihat, maka betonnya akan menerima tegangan secara sendiri dan bajanya akan menerima tegangan secara sendiri. Namun ketika kita buat komposit, maka tegangan dari beton dan dari baja akan bekerja secara bersamaan. Berbicara tentang contoh yang ada di lapangan seperti apa sih? Nih, kita bisa lihat di gambar ini bahwa ini merupakan komposit, di mana kita melihat ada sebuah WF, dan di sini ada plat beton yang diikat jadi satu kesatuan. Ini pun juga sama, kita melihat ada WF, dan ini adalah plat betonnya. Dan juga di gambar ketiga pun juga sama, kita melihat ada besi, baja, sebagai balok, dan plat lantainya terbuat dari beton. Dan konsep ini sering akan kita temukan pada sebuah struktur plat lantai sebuah bangunan gedung bertingkat, atau bisa kita temukan dalam pengaplikasian di jembatan. Jadi kalau kita refresh lagi bahwa fungsi beton, karena beton ini mampu menahan gaya tekan dengan baik, maka dia berada di atas. Dan baja, karena mampu menerima gaya tarik dengan baik, dia berada di bawah. Dan shear konektor berfungsi sebagai pengikat atau sebagai gaya geser kompositnya. Nah, kita pahami betul bahwa konsep pembebanan pada bangunan maupun jembatan semuanya mengarah pada gravitasi, di mana beban arahnya adalah momen positif. Sehingga ketika momen itu menjadi positif, maka serat atasnya akan mengalami compression dan serat bawah akan mengalami tension. Serat atas mengalami tekan dan serat bawah akan mengalami
tarik. Nah, dengan analogi sederhana dari momen positif itu, konsep komposit didapatkan. Di mana kopel gaya tekan itu diterima oleh beton dan kopel gaya tarik akan diterima oleh baja. Sehingga kalau kita bisa melihat tegangan, diagram tegangan pada balok komposit, balok akan menerima compression dan baja akan menerima tension. Oke, sehingga kalau kita simpulkan konsep komposit dalam perencanaan lentur atau dalam pemanfaatan komposit dalam balok, bisa kita lihat di sini. Ketika sebuah plat beton dan WF tidak digabungkan menjadi satu atau disebut dengan non-komposit, maka kemampuan untuk menerima beban, kemampuan untuk bisa menerima tegangannya cenderung lebih kecil jika dibandingkan dengan komposit. Di mana ketika komposit kita pakai, kita manfaatkan, maka fungsi beton dan fungsi baja, ketika kita menggunakan konsep komposit, maka baja dan beton bekerja semaksimal mungkin untuk bisa bekerja sesuai dengan bagiannya masing-masing. Dengan WF balok yang sama dan plat beton yang sama, namun yang satu di komposit dan yang satu di non-komposit, ketika dilakukan komposit maka kekuatan ketahanan dari struktur tersebut akan naik hingga 1,5 hingga 1,7 kalinya. Sehingga konsep komposit sangat membantu dalam proses efisiensi dalam perencanaan struktur. Sekian, terima kasih.